Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini kita belajar harus penuh dengan semangat. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, gilirannya siapa untuk menyiapkan? Rizky maju depan untuk menyiapkan teman-temannya dan berdoa. Ini tidak apa-apa. Siap berdiri. Memberi salam. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, apa ada yang tidak masuk hari ini? Savana ada masuk ya? Itu izin kemarin dengan Pak Guru sakit ya. Jadi kita doakan bersama-sama semoga murid kelas 3 ini yang sakit bisa segera sembuh. Ya. Juga yang kurang rajin bisa menjadi lebih rajin lagi. Yang nakal, seandainya ya ada yang nakal, ada kayaknya, supaya bisa tertib. Ya. Yang jarang mandi, supaya rajin mandi. Jadi doakan yang baik, Pak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Terus selanjutnya kita akan mengingatkan kembali pembelajaran yang kemarin setelah kita laksanakan. Tapi sebelum itu biar kamu semangat ya, tepuk semangat dulu seperti biasa. Berdiri. Biar lebih semangat, kamu udah ngantuk ya. Satu kali tepuk, sekali lagi. Satu kali tepuk semangat. Terima kasih. Dan kita pernah membahas tentang masalah aturan. Siapa tahu kira-kira aturan yang ada di kelas itu seperti apa? Contohnya, ada yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Tiket. Apalagi? Disiplin itu dalam artian apa? Masuk tidak boleh telat. Ya, pulangnya juga jangan pulang duluan. Harus mengikuti aturan. Tidak boleh bertengkar, bagus. Membantu temannya, gitu. Terus apa lagi? Ada? Apalagi membuli itu sangat tidak diperbolehkan di manapun juga, apalagi di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira ini sudah agak mulai terbuka pikirannya ya. Sudah mulai tahu tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya. Dalam pembelajaran ini, dan apa yang akan kita pelajari? Salah satunya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi kamu harus tahu nanti aturan-aturan di sekolah itu seperti apa dan juga di lingkungan tempat tinggal kamu, terutama di rumah. Ya. Terus yang selanjutnya peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Jadi di keluarganya kamu nanti kamu harus tahu hak saya itu apa, kewajiban saya itu apa. Ya. Kewajiban kamu itu apa, haknya kamu itu apa. Nah, ini berhubungan juga dengan aturan. Apa sih aturan itu? Ayo. Apa? Perilaku yang tidak boleh dilakukan. Oke, bagus. Yang lain apa barusan? Hal yang tidak boleh
dilakukan. Nah, kita lihat. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan atau dilakukan agar tercipta ketertiban. Nah, jadi di sekolah ini itu punya aturan yang harus ditaati oleh siapa? Semua warga sekolah, baik itu murid, guru, dan juga kepala sekolah. Contohnya ya, apa saja? Nah, aturan di rumah, salah satunya ini, aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Terus aturan sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Kita di sini termasuk warga sekolah apa bukan? Nah, kalau kita termasuk warga sekolah, berarti kita harus wajib mentaati peraturan yang ada di sekolah. Salah satunya apa? Mungkin ada yang tahu. Yang hal-hal yang gampang saja yang ada di sekolah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu bagus. Jadi sebagai warga sekolah kita harus tahu bahwa kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau di dalam kelas apa sih aturan itu? Kira-kira? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, bagus. Jadi makanya di dalam kelas itu dibuat kelompok piket. Tujuannya untuk itu, ya, supaya kelas itu menjadi bersih. Kalau sudah jadwalnya piket, usah langsung disuruh. Berarti pagi sudah nyapu dan pulang sekolah juga membersihkan apa? Kelas itu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau di rumah aturannya bagaimana? Secara tidak langsung ada aturan? Ada aturannya. Meskipun tidak ditulis oleh orang tua kamu. Apa kira-kira aturannya di rumah? Menjaga kebersihan rumah, boleh. Yang lain? Membersihkan tempat tidur, bagus. Minimal paling tidak kalau sudah makan kita ya, dicuci sendiri piringnya. Jangan nunggu orang tuh. Nah, itu termasuk perbuatan yang sekelas apa? Seumuran kamu kelas 3 bisa melakukan hal seperti itu sudah ini. Jempol 2. Kalau perlu jempol 4. Ya, cuma kalau pakai sepatu, jadi jempol 2 saja yang kelihatan. Artinya sudah bagus. Dan juga apa ya? Kamu membersihkan kamar tidurnya sendiri. Jadi pagi sudah kamu tidur dirapikan. Jangan nunggu orang tua, ya. Itu harus dilatih. Ya. Nah, lanjut sekarang aturan kelas 3. Kamu tahu enggak aturan-aturan itu seperti apa? Nah, contohnya ini seperti ini. Ini salah satu contoh aturan yang ada di kelas 3. Yang pertama, itu salah satu ya, datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kalau menjawab angkat tangan dulu, itu salah satu contoh. Bicara dengan kata yang sopan pada guru dan juga teman. Itu salah satu aturan. Hak dan kewajiban, atau kewajiban dan hak kita sebagai murid juga sebagai apa? Anggota keluarga. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban kita. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Hak itu apa? Sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Kira-kira kewajiban kamu sebagai warga sekolah itu apa? Yang wajib kamu lakukan di sekolah itu apa? Belajar, ya. Apalagi? Tertib di sekolah, boleh. Sopan. Apalagi? Pokoknya yang harus kamu lakukan di sekolah itu apa? Ya terutama ya belajar lagi. Kamu tujuannya sekolah ya untuk belajar. Ya. Jadi kewajiban itu harus dilakukan, harus. Nah, setelah kamu melaksanakan kewajiban, maka akan mendapat haknya. Jadi kamu ke sekolah, haknya kamu itu mendapatkan ilmu dari guru.
Ya, itu harus. Jadi tidak boleh seperti itu. Kamu tidak boleh ikut sana tanpa alasan yang jelas. Itu tidak boleh. Kecuali disuruh tertib yang mau, nah itu baru. Nanti ada sanksi. Iya. Jadi paham ya? Kewajiban siswa di sekolah adalah belajar dengan tekun, salah satunya. Betul katanya Rabi tadi. PSK, hak siswa adalah mendapatkan nilai setelah belajar dengan tekun. Nah, setelah kamu belajar dengan baik, dengan tekun, yang nilai itu yang didapat melalui ujian atau ulangan harian yang Pak Guru kasihkan. Ya. Apa sih kewajiban anak yang di rumah itu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya. Kewajiban Membantukan pekerjaan rumah yang mudah. yang mudah. Kenapa ada tulisan yang mudah? Karena seumuran kamu tidak mungkin melaksanakan pekerjaan rumah yang berat. Masih belum tahapnya ke sana. Umurnya masih kecil. Maka yang mudah-mudah saja. Cuci piring tadi. Ya. Terus hak apa hak itu? Yang ada di rumah? Angkat tangan. Ya. Perhan. Karena di rumah misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu haknya kamu. Ya. Kalau kamu sudah disuruh belajar, oke, berangkat. Disuruh ngaji, berangkat. Ya. Disuruh bersih-bersih, jalan. Maka kamu akan mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang itu banyak juga macamnya. Salah satunya yang menyekolahkan kamu. Itu termasuk kasih sayang dari orang tua. Ya. Apalagi? Apa? Mendapatkan hak apa? Makan dan minum juga itu. Itu bentuk kasih sayang. Kalau orang tuanya kamu tidak sayang, pasti kamu tidak apa? Kasih makan. Ya sudah itu. Nah, seandainya, tapi tidak ada orang tuanya seperti itu ya. Jadi diingat-ingat. Kasih sayang orang tua itu banyak. Kamu udah sepatu, hari raya beli baju, itu kan semacamnya itu bentuk kasih sayang dari orang tua. Bukan cuma materi, ya. Kamu sakit, diobati, dibawa, itu kasih sayang. Ya. Nah, kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Nah, ini contohnya apa? Bisa lihat? Gambar apa ini? Melaksanakan ibadah. Ibadah itu wajib. Seluruh umat manusia sebagai wujud syukur dan taat kepada Tuhan. Nah, ini juga termasuk aturan ini. Kamu memilih agama Islam, ya, dia harus patuh terhadap aturan. Nah, ini kalau di rumah sholat 5 waktu, rumah boleh, di musola boleh, di masjid juga boleh. Iya. Nah, ini lagi ya Pak. Orang tua adalah musuh yang merawat dan mengasuh kita sejak kecil. Belajar dengan rajin merupakan kewajiban kita. Kewajiban kamu itu belajar. Sebagai wujud penghormatan atas jasa orang tua yang sudah membiayai pendidikan kita. Nah, karena orang tua sudah mencurahkan kasih sayang samu tiap hari, maka belajarnya harus rajin. Ya. Nah, haknya ini juga sama seperti tadi. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya, seandainya orang tua mampu, punya rumah yang bagus. Paling tidak meskipun tidak mewah, yang penting apa? Nyaman untuk ditempati. Nah, ini lagi termasuk haknya anak mendapat makanan yang bergizi. Lanjut. Nah, sekarang kewajiban kamu di sekolah. Coba siapa yang baca? Rizky ya. Kewajiban dalam melaksanakan aturan di sekolah, menghormati guru dan warga sekolah
tugas kamu sebagai murid itu harus dikerjakan. Ada PR harus dikerjakan, ada tugas di sekolah juga harus dikerjakan. Ya. Nah, sekarang, ini mematuhi tata tertib sekolah. Siapa yang baca yang perempuan? Gantian ya. Bisa lihat. Caranya 1. Tiba di sekolah tepat waktu. 2. Memakai pakaian seragam sesuai jadwal dengan rapi. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu ya. Bisa dipahami semua? Tiba di sekolah tepat waktu artinya tidak memakai pakaian seragam sesuai jadwal dengan rapi. Kalau jadwalnya pakai merah putih, jangan pakai pramuka. Ya, jadi harus disesuaikan. Nanti kamu beda sendiri. Menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah ini penting. Kenapa? Karena apa? Nanti yang kamu lakukan di luar itu akan berimbas juga ke sekolah. Seandainya kamu bertingkah tidak baik, ya, berkelahi, wah, murid lekong 1 itu, akhirnya lekong 1 juga kena imbas. Wah, memang nakal murid lekong 1 itu. Nanti seperti itu penilaian masyarakat. Padahal yang melakukan hal-hal seperti itu tidak banyak, yang baik juga banyak. Jadi harus dijaga sikapnya di luar, ya. Paham ya? Contoh hak dalam pelaksanaan aturan di sekolah. Nah, jadi kalau kamu sudah melaksanakan dengan baik, maka kamu berhak mendapatkan ilmu dari guru. Berhak bertanya apa yang kamu tidak tahu. Aturan yang ada di rumah. Manfaatnya. Apa manfaatnya jika untuk orang tua mengerjakan pekerjaan rumah? Maka orang tua akan merasa senang dan wes, anakku sudah pintar cuci piring. Wah, bajunya sudah dicuci sendiri. Pasti orang tua bangga, ya. Orang tua mana yang gak bangga kalau melihat anaknya rajin. Sekarang ada tugas dari Pak Guru. Sekarang kamu mengerjakan ini dulu. Apa yang menjadi aturan di sekolah dalam kelas, peraturan kelas yang kecil dulu. Nah, nanti setelah ini selesai, Pak Guru akan kasih tugas kamu di rumah untuk membuat denah kelasnya seperti apa. Ini Pak Guru bagikan dulu contoh peraturan-peraturan yang ada di kelas. Contoh denahnya ini ya, kamu isi nanti sesuai dengan apa yang kamu tahu. Sebentar, jangan diisi dulu. Nah, karena ini, dengarkan dulu Pak Guru. Karena ini yang duduk laki-laki semua, sana perempuan semua. Sekarang Pak Guru acak dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, sekarang yang satu angkat tangan. Yang menyebut angka 1 barusan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo berdiri. Pindah ke bangku sini. Jadi ini seimbang sudah. Ada laki, ada perempuan. Kalau tadi cuma laki saja, perempuan saja. Ini semua teman. Jadi tidak boleh canggung. Nah, sekarang kamu diskusikan, ya, ditulis apa aturan yang ada di kelas itu. Nah, setelah selesai nanti perwakilan baca satu-satu. Ayo dimulai dari sekarang. Diskusi sama temannya, apa saja boleh. Ada yang nulis, ada yang mikir, boleh. Peraturan yang ada di kelas. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sekarang Pak Guru kasih kesempatan kelompok
Salah satunya piket sesuai jadwal. Ini bagus semua ini. Bagus semua. Nah, kira-kira ada yang sama enggak dengan kelompok satu? Ada. Ada. Ada yang sama, ada yang yang silakan. Untuk kelompok satu kasih love. Kelompok satu, tepuk tangan. Sekarang kelompok dua. Boleh ya. Ini ada yang tidak sama dengan kelompok satu, yaitu literasi. Sebelum guru masuk kelas. Kadang kan kita sudah senang, masih belum sampai jam 7, kita baca-baca dulu. Itu boleh, bagus ya. Yang lainnya juga ada yang sama. Piket, nah itu umum. Boleh. Ya. Kasih tanda apa untuk kelompok 2? Ini ya. 1, 2, 3, kelompok 2. Yang lain juga gitu. Ayo lagi. Untuk kelompok 2 kasih apa? Tepuk tangan. Kelompok 3 perwakilan. Nah, ini baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 ya Pak? Enggak boleh begini ya. Kenapa? Itu namanya menghargai apa? Kelompok yang lain, karena jawabannya sudah bagus. Ayo bareng-bareng semuanya. Kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir. Ustadz Maulana. Oke, ya rata-rata semuanya itu sudah betul, sudah bagus, ya. Jadi harusnya peraturan kelas itu sesuai dengan apa yang kalian tulis itu di dalamnya. Ada beberapa poin, ya. Berarti ini sudah paham semua. Ya, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Ya, kelompok 4 kasih apa? Ini. Ayo, 1, 2, 3 untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, setelah ini, ya, ada yang mau kalian tanggapi atau enggak tentang apa? Tugas yang dikerjakan oleh teman-teman kamu. Berarti itu sudah cocok ya untuk ditulis di peraturan kelas. Nah, nanti tugasnya kamu ya di rumah membuat seperti itu. Itu buat sendiri nanti. Buat sendiri seperti itu. Ditulis, tapi bedanya yang tadi peraturan sekolah, yang nanti kamu buat peraturan yang ada di rumah. Boleh diskusi dengan orang tuanya, boleh. Ya, tanya ke orang tuanya juga boleh. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi pembelajaran kali ini ya kita sudah bisa memahami tentang bagaimana aturan yang ada di kelas, juga di rumah. Ya, itu kan sudah bisa.
bisa dipahami. Sehingga kita bisa nanti menerapkannya di sekolah maupun di rumah. Jadi jangan hanya ditulis saja. Paling tidak kamu juga harus bisa melaksanakan. Ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang yang tidak kalian pahami apa? Yang kalian pahami apa? Sudah banyak tadi. Yang kalian pahami apa? Aturan kelas, aturan apa lagi? Ya, ada yang tidak paham kira-kira. Kalau ada yang tidak paham ditanya. Paham semua? Mantap. Kalau sudah paham semua. Ya, jadi nanti kalian harus menerapkan di rumah, juga di sekolah, ya diterapkan. Jangan hanya ditulis, Pak, aku mencuci baju di rumah, ditulisannya. Tapi di prakteknya nanti ditanya ke ibunya, wah enggak Pak, saya yang cuci semua, katanya ibunya. Jangan sampai seperti itu. Wah, aku nyuci terus Pak, nyuci piring kalau makan. Nah ternyata ditanya ke ibunya, wah itu kalau habis makan Pak ditaruh sudah tinggal lari langsung main katanya. Ya Bu? Jadi harus diingat-ingat apa yang kamu tulis itu yang kamu praktekkan nanti di rumah. Ya. Nah sekarang karena sudah ini jamnya sudah nyampe, ya sudah akhir. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Tadi yang laki, sekarang boleh perempuannya. Siapa? Bu Fena? Ya, boleh. Siap berdiri. Memberi salam. Duduk kembali. Doa dimulai. Ya, sekarang ditata bukunya yang rapi. Ya, ingat sebelum pulang, ingat-ingat harus jaga kesehatan biar tidak seperti siapa? Savana itu sakit. Ya. Jadi harus dijaga kesehatannya. Sekarang musimnya juga tidak tentu, kadang panas, kadang musim hujan, ya. Dijaga kesehatan masing-masing. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Mudah